Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tika Safitri, nomor mahasiswa 2118300071, akan melakukan analisis fundamental Ciputra Development Tbk atau CTRA. Subsektor properti dan real estate. Di sini ada CTRA Ciputra Development Tbk, BSDE Bumi Serpong Damai Tbk, BKDP Bukti Dharma Property Tbk, dan ASRI Alam Sutra Reality Tbk. Rasionya ada ROE, Return on Equity. Semakin besar ROE perusahaan, maka semakin baik dalam menghasilkan laba. Ada DER, Debt to Equity Ratio. Semakin kecil rasio, maka semakin baik. PER, Price Earning Ratio. Semakin kecil rasio, semakin baik. PBVR, Price to Book Value Ratio. Ini membandingkan harga saham dengan nilai buku. Semakin kecil rasio, semakin baik. Dividend Yield. Ini semakin besar rasio, semakin baik. Sumber RTI Bisnis 8 April 2021. Di sini saya akan mengeliminasi saham BKDP dan ASRI karena ROE-nya minus. Dari analisis rankingnya, di sini ada saham CTRA dan BSDE. Pada ROE CTRA terlihat lebih tinggi daripada BSDE, sehingga CTRA ranking pertama dan BSDE ranking 2. Pada DER, CTRA lebih tinggi daripada BSDE seperti sebelumnya, bahwa semakin rendah rasio maka semakin baik. Jadi ranking pertama untuk BSDE dan ranking kedua untuk CTRA. Pada PER, CTRA lebih rendah daripada BSDE seperti sebelumnya, bahwa PER semakin rendah rasio maka semakin baik. Jadi ranking 1 untuk CTRA dan ranking 2 untuk BSDE. Begitu juga dengan PBVR, semakin rendah rasio maka semakin baik. Jadi CTRA mendapat ranking 2 dan BSDE ranking 1. Sedangkan untuk dividend yield, CTRA ranking pertama dan BSDE ranking 2. Untuk total ranking CTRA yaitu 7 dan BSDE 8. Mengapa memilih CTRA? Karena CTRA memiliki performa yang sangat baik dibandingkan para pesaingnya di sektor properti. CTRA merupakan salah satu perusahaan properti terkemuka dan paling terdiversifikasi di Indonesia. Penghargaan yang telah diraih oleh CTRA mulai pada tahun 2011 sampai 2020 telah mencapai 50 penghargaan. Profil PT Ciputra Development Tbk. PT Ciputra Development didirikan pada 22 Oktober 1981 oleh Dr. H.C. Insinyur Ciputra dengan nama PT Ciputra Habitat Indonesia. PT Ciputra Development Tbk kini telah menjadi salah satu perusahaan properti terkemuka dan paling terdiversifikasi di Indonesia. Pada tanggal 22 Desember 1994, PT Ciputra Development Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dengan portofolio dan kepemilikan lahan yang luas, perseroan telah berhasil meraih kepercayaan masyarakat luas selama lebih dari 3 dekade dan menjadi perusahaan properti yang terkemuka di Indonesia. Perseroan telah mengembangkan lebih dari 76 proyek, mulai dari kawasan perumahan, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga lapangan golf yang tersebar di 33 kota di seluruh Indonesia. PT Ciputra juga memiliki luas lahan lebih dari 7.000 hektar dengan jumlah aset sebesar 34 triliun dan Ciputra telah mempekerjakan lebih dari 5.000 orang yang profesional. Selanjutnya, visi misi PT Ciputra Development Tbk. Visi: mengembangkan sebuah grup bisnis properti dengan semangat yang unggul dan penuh inovasi, sehingga menciptakan nilai tambah dalam menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi para pemangku kepentingan.
Misinya yaitu menjadi yang terdepan dalam bisnis properti dengan menjadi yang paling unggul, profesional, dan menguntungkan, sehingga menjadi pilihan pertama bagi para konsumen. Menjadi tempat kerja yang paling menarik dan menantang bagi para karyawan, menjadi investasi yang paling menguntungkan bagi para pemegang saham, dan menjadi berkat yang nyata bagi masyarakat dan tanah air. Perjalanan CTRA dari tahun ke tahun. Tahun 1981, Dr. Haji Insinyur Ciputra mendirikan sebuah perusahaan di bidang properti dengan nama PT Ciputra Habitat Indonesia. Tahun 1984, Perseroan mengembangkan proyek perumahan pertama yakni Citra Garden di Jakarta Barat. Proyek ini merupakan cikal bakal dari pengembangan berskala kota Citra Garden City Jakarta. Tahun 1990, PT Ciputra Habitat Indonesia berganti nama menjadi PT Ciputra Development. Tahun 1993, Perseroan mengembangkan Citraland Surabaya, proyek pengembangan berskala kota pertama di Surabaya. Tahun 1994, PT Ciputra Development melakukan penawaran umum perdana dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun yang sama, Citraland Tangerang resmi diluncurkan dan menjadi proyek berskala kota terbesar dengan luas mencapai 2.700 hektar. Pada tahun 2004, Perseroan mengembangkan bisnis di luar Pulau Jawa dengan proyek Citraland Banjarmasin di Kalimantan. Tahun 2005, Perseroan melebarkan jangkauan hingga ke Sumatera melalui proyek Citraland Bandar Lampung. Tahun 2007, Ciputra World Surabaya merupakan proyek kawasan superblok pertama di Surabaya, resmi diluncurkan dan mulai memasuki tahapan konstruksi. Pada tahun 2008, mengikuti sukses di Surabaya, Perseroan mulai mengembangkan Ciputra World Jakarta. Tahun 2009, Perseroan melanjutkan ekspansi bisnis secara geografi ke Pulau Sulawesi melalui proyek Citraland Cilebes Makassar. Tahun 2011, Perseroan melakukan diversifikasi usaha dengan menyasar sektor kesehatan. Ciputra Hospital Tangerang menjadi proyek kesehatan pertama. Tahun 2015, Perseroan membuat terobosan dalam teknik pengembangan kawasan, yaitu reklamasi. Citraland City Losari Makassar menandai dimulainya proyek reklamasi pertama di Ciputra Development. Terakhir, tahun 2017, Perseroan melakukan pengembangan usaha dengan PT Ciputra Surya Tbk atau CTRS dan PT Ciputra Property atau CTRP. Struktur organisasi dan perusahaan. Di sini kita bisa lihat di situ ada komisaris utamanya yaitu Dr. Haji Insinyur Ciputra. Tetapi sekarang telah diganti dengan Dian Sumeler. Direktur utamanya ada Chandra Ciputra. Pemegang saham. Ini ada beberapa nama-nama pemegang saham PT Ciputra. Pemegang saham terbesar yaitu PT Sang Pelopor sebesar 52,77%. Yang kedua ada masyarakat. Ini memegang saham sebesar 47,1%. Berita PT Ciputra Development Tbk. Ciputra Development bukukan marketing sale sebesar 2 triliun di semester 1 2020 atau turun 16,2% dibanding periode yang sama tahun 2019. Ciputra Development sebut tingkat kunjungan ke mal mulai mendekati normal. Direktur Ciputra Development menjelaskan kunjungan di mal milik PT Ciputra Development mulai mengalami pemulihan, yaitu rata-rata sekitar 65% dari kondisi normal sebelum COVID-19. Dari segi finansial, sumber RTI Bisnis 8 April 2021, pada income statement terdapat net income, pendapatan, dan net profit margin.
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari 2016 sampai 2020, pendapatan PT Ciputra secara garis besar meningkat. Kemudian dari sisi neraca, aset PT Ciputra dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan demikian, perusahaan tersebut dikatakan bagus atau baik. Pada debt equity ratio cenderung stabil dan meningkat pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Tetapi akan jauh lebih baik jika aset meningkat dan debt equity rasionya menurun. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis fundamental PT Ciputra Development Tbk atau CTRA dapat dijadikan pertimbangan oleh calon investor yang akan menanamkan modal di perusahaan, baik mencari capital gain dari penjualan saham atau mencari dividen dengan dividen yield sebesar 0,70% di tahun 2021. Saham ini cocok untuk berinvestasi jangka panjang. Sekian analisis fundamental PT Ciputra. Terima kasih.